Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, dan kajian kita, pertemuan kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Umar. Kita membahas kitab Mausu'atul Akhlaq, yang artinya ensiklopedi akhlak. Dan pembahasan kita pada malam hari ini, tema besarnya masih berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara adab kepada Allah itu adalah berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab kita kepada Allah adalah senantiasa meminta kepada Allah apa yang hendak kita raih. Sungguh tidak beradab ketika kita menginginkan sesuatu, kita melupakan Allah, kita mengabaikan Allah, tidak berdoa kepada Allah, hatinya tidak bergantung kepada Allah, padahal yang punya segala-galanya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih tidak beradab lagi, bertentangan dengan adab, adalah kita meminta kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang beradab kepada Allah adalah seorang muslim yang senantiasa berdoa, meminta, dan doa itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan diri kita. Orang yang tidak berdoa menunjukkan kesombongannya, seakan-akan dia bisa memperoleh tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang sedang menunjukkan adab yang baik kepada Allah. Karena ketika dia berdoa, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang membutuhkan, dan Allah lah yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan ibadah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebagian dalil-dalil tentang keutamaan doa pada pertemuan yang lalu. Di antara keistimewaan doa itu apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Dalam riwayat yang lain yang dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi maknanya benar, ad-du'a'u mukhul ibadah. Otaknya ibadah, intinya ibadah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang melaksanakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah melebihi kemuliaan doa. Jadi antum berdoa ini, antum sedang beribadah kepada Allah, dan itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Itu nikmatnya orang berdoa, itu enaknya orang berdoa. Kita mohon apa kepada Allah, Allah pasti ngabulkan. Allah pasti mengabulkan doa kita. Tapi Allah mengabulkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan hikmahnya Allah. Dan itu yang terbaik. Jadi Allah pasti mengabulkan. Tapi cara Allah mengabulkan itu sesuai dengan caranya.
Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 pengabulan, bentuk pengabulan. Yang pertama, diberikan secara langsung, diberikan permintaan kita. Apa yang kita minta, Allah memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi diganti dengan yang lain. Kenapa diganti dengan yang lain? Karena Allah tahu bahwa yang lain itu lebih bermanfaat bagi dia daripada permintaannya. Yang ketiga, tidak diberi di dunia, tidak diganti, tapi diberikan kemana? Di mana? Di akhirat. Ketiga-tiganya luar biasa. Ketiga-tiganya luar biasa. Kenapa? Karena yang Allah berikan, yang Allah pilihkan kepada kita adalah yang terbaik. Maka orang kalau sudah berdoa kepada Allah, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Dia pasti merasakan anugerah, fadilah dari Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan doa ini jangan sampai hanya kita wujudkan ketika kita merasakan apa? Kesulitan. Ya. Kalau doa kita ingin dikabulkan, cepat dikabulkan, cepat direspon, maka berdoalah ketika dalam kondisi senang. Dalam kondisi senang, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fil rikha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dikala kamu senang, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Kebiasaan kita itu kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Kapan? Kalau sedang ada masalah, kalau sedang kepepet, kalau sedang banyak problem, itu biasanya kemudian kita berdoa kepada Allah. Salatnya lebih baik, ibadahnya lebih baik. Tapi ketika Allah menghilangkan problem tersebut, mengangkat masalah tersebut, seringkali kita kembali kepada kebiasaan tidak berdoa atau jarang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaklah doa. Ya, sering-seringlah berdoa, termasuk di saat turun hujan. Jadi para pemirsa, para hadirin, di antara waktu mustajab dan waktu dianjurkan kita berdoa itu adalah saat turunnya hujan. Ya, sekarang kita diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musim hujan. Setiap hari hujan turun. Saat hujan turun, jangan mencaci maki keadaan, na'udzubillah, sekalipun rumah kita bocor, sekalipun kebanjiran, jangan mencaci maki keadaan, tapi berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan. Boleh kita protes kepada orang-orang yang tidak menjaga lingkungan. Tapi jangan sampai protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok diberi hujan terus-terus? Rumahku banjir. Rumahmu banjir bukan salahnya Allah, tapi salahmu buang sampah sembarangan. Nah, rumahmu banjir kenapa? Karena engkau tidak memperhatikan kebersihan lingkungan. Dan memang bukan kita mencaci maki, yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa kepada Ya Allah, kenapa hujan rumah saya bocor? Daripada mengeluh, berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikan saya rumah yang tidak pernah bocor, Ya Allah. Berikan saya rumah sebesar funduk hotel, Ya Allah. Ya. Kan itu lebih baik daripada ngomel. Ya. Daripada kita mencela, daripada kita menggerutu. Berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, mintalah segala sesuatu yang kita inginkan, ya. Karena Allah maha memiliki, Allahul Ghani, Allah maha kaya. Namun ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ketika kita berdoa kepada Allah, itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan, ya. Doa itu ibadah, doa itu adalah ketaatan. Dan ibadah, ketaatan itu ada adabnya. Asy-Syaikh menyebutkan di sini,
tentang adab-adab berdoa, beliau menyebutkan ada 3 adab, atau adab-adab berdoa itu ada adab sebelum berdoa, ada adab ketika berdoa, dan adab setelah berdoa. Sebelum berdoa, adabu qabla du'a at-taubatu wa raddul madzalim li ahliha. Kalau doa kita ingin segera dikabulkan oleh Allah, maka sebelum berdoa, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Sucikan diri kita dari perbuatan dosa. Ya. Istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Begitu juga waraddul madzalim li ahliha, dan mengembalikan hak-hak orang lain kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak. Mungkin ada orang lain yang terzalimi oleh sikap kita, minta maaf kepada beliau. Ada orang yang hartanya pernah kita rampas, kita ambil, kembalikan harta tersebut. Maka doa kita akan segera dikabulkan dan Allah akan mendengar rintihan kita. Allah akan mendengar permohonan kita. Ya. Mendengar dalam arti akan memberikan jawaban terhadap permohonan kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, di saat yang sama kita melakukan kezaliman-kezaliman, justru doanya orang yang terzalimi itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis bunuh orang, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Bisa jadi dan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kalau dia tidak mohon ampunan kepada Allah dan mohon ampunan kepada keluarga korban, kezaliman itu sangat berat. Kezaliman itu merupakan beban yang akan membebani pelakunya di dunia ketika dia mati, ketika dia sakratul maut, terlebih lagi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kezaliman atau kembalikan hak-hak manusia yang kita ambil, yang kita rampas, atau ada kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, segera minta maaf. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau SAW berpesan kepada Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi, karena di antara doanya dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Ya. Jadi kalau kita posisinya sebagai orang yang zalim, itu bisa jadi akan menyebabkan doa kita tertahan, justru dikalahkan oleh doanya orang-orang yang kita zalimi. Ini adabnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Yang kedua, adab sebelum kita berdoa, at-taqaddum baina yaday rabbih bi husnil ibadah minal fara'id wa birril walidain wan nawafil qas-sadaqah wa ghairiha allati yastajlibu biha al-'abdu mahabbata rabbih tabaraka wa ta'ala. Adab yang kedua, dianjurkan sebelum kita berdoa, kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan perbuatan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berkata di dalam hadits qudsi, Nabi SAW berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb
Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang memusuhi waliku? Wali Allah itu siapa? Orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Siapa memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ya, jadi hati-hati menyakiti orang-orang saleh, hati-hati menyakiti ulama. Yang berperang dengan mereka siapa? Bukan keluarganya ulama atau orang saleh ini, tapi siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan posisi walinya di mana Allah selalu memberi pembelaan, lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana cara kita bisa mencapai derajat waliullah. Yang pertama adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kata Allah, tidak ada hal yang bisa mendekatkan atau hal yang mendekatkan hal sesuatu yang aku cintai, yang mendekatkan hamba tersebut kepadaku, yang lebih aku cintai daripada melaksanakan kewajiban. Jadi melaksanakan kewajiban itu merupakan sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan melaksanakan kewajiban itu sarana kita mendapatkan cintanya Allah. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan seorang hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Jadi setelah dia melaksanakan kewajiban, dia tambahkan kewajiban-kewajiban tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Maka kata Allah, jikalau kondisinya seperti itu, maka aku akan mencintainya. Allahu Akbar. Mendapatkan cinta Allah itu tujuan hidup kita dan harus menjadi tujuan hidup kita. Kalau Allah cinta, manusia pasti cinta. Tapi kalau kita mencari ridhanya manusia, cintanya manusia, belum tentu Allah cinta kepada kita. Dan seringkali manusia mencari cintanya manusia itu seringkali mengorbankan ridhanya Allah. Karena seringkali keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Kita ingin bahagia, sukses, selamat dunia akhirat, satu kuncinya carilah cintanya Allah. Dengan cara apa? Bil faraid, menjalankan kewajiban-kewajiban, tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Hambaku yang senantiasa mengamalkan amalan sunnah setelah dia menjalankan kewajiban, kata Allah Azza wa Jalla, hatta uhibbah, ya, sampai datang cintaku kepadanya, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, dan jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang dia gunakan untuk bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Jika dia mohon kepadaku, hambaku yang kucintai ini mohon kepadaku, aku akan segera memberi permohonannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan. Ya. Bagi siapa orang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka mendahului atau mendahulukan ketaatan sebelum kita berdoa. Dan doa itu termasuk ketaatan. Itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Ya. Antum sebelum berdoa salat sunnah dulu. Ya. Doa di waktu sujud. Selepas sholat, doa lagi. Doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu jauh lebih baik daripada antum langsung berdoa. Atau sebelum berdoa, antum sedekah dulu. Sedekah. Ya. Kalau memang sebelumnya tidak ada amal-amal kewajiban, antum bisa sedekah. Apalagi sebelum berdoa, melakukan apa yang disebutkan oleh Syekh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu termasuk amalan wajib yang paling utama setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memulai doa itu dengan berbuat ketaatan.
Dan sebelumnya tadi dengan apa? Dengan taubat, istighfar. Ya Allah, ini adab-adab sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah taharril malil halal. Mencari atau memperoleh harta yang halal, mendapatkan harta yang halal. Ini syarat mutlak. Orang berdoa kepada Allah, ya. Bahkan dia tidak pernah berbuat zalim, dalam arti mengambil haknya orang. Dia tidak pernah memukul, menzalim, membunuh, apalagi na'udzubillah. Namun dia mencari harta yang haram dengan cara yang haram, atau dia mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya. Berapa puluh doa, ratus doa, ribuan doa yang dia panjatkan kepada Allah, satu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Termasuk sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari harta yang halal, harta yang baik. Antum habis mencuri hartanya orang, agar saya tidak disiksa oleh Allah, saya sedekahkan hasil curian saya. Ya. Dengan sedekah ini maka harta ini menjadi putih. La yakbalu illa tayyibah. Allah tidak nerima. Nabi SAW juga disebut di dalam hadis yang lain mengatakan Allah tidak menerima sedekah dari hasil curian pada waktu perang. Ya, ada setelah perang itu ada ghanimah, rampasan perangnya diambil sebelum dibagi, kemudian disedekahkan. Allah tidak terima sedekahnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Termasuk orang berdoa kepada Allah. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kata Allah, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Makanlah yang tayyib, makan makanan yang tayyib. Makanlah makanan yang tayyib, yang halal, dan beramal salehlah. Sebelum beramal saleh disuruh memperhatikan apa? Makanan. Karena amal saleh yang dilakukan oleh seseorang yang mengonsumsi barang haram, kalau dia belum bertaubat pada Allah, Allah tidak akan terima. Kulu minat thayyibat. Jadi soal makan ini penting, ma'asyiral muslimin, jangan dianggap remeh. Ini menentukan ibadah solat kita, menentukan ibadah-ibadah kita, dan menentukan doa kita. Wa'malu salih. Sebelum Allah menyuruh kita beramal saleh, perhatikan makananmu. Jangan sampai tersia-siakan amal saleh kita gara-gara kita tidak peduli dengan apa yang kita konsumsi. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seseorang, yutilus safara ash'ath aghbar, rambutnya berdebu, rambutnya acak-acakan dan orangnya berdebu. Artinya apa? Ini orang musafir dari jauh. Dan ingat, doanya orang musafir itu mustajab. Salah satu waktu
waktu dianjurkannya kita banyak berdoa itu ketika kita safar. Safar itu berpergian jauh. Antum kalau berpergian jauh itu perbanyak doa. Perbanyak doa. Ya. Orang ini musafir, itu waktu mustajab. Bahkan penampilannya menunjukkan sebagai orang yang betul-betul membutuhkan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dan ini adab berdoa, kita mengangkat kedua tangan. Dia angkat menuju langit. Yang ketiga, dia melakukan adab yang lain, yaitu memanggil Allah dengan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Artinya secara fisik ya, dari sekilas penampilannya, dia adalah orang yang layak doanya diterima oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dia musafir dalam kondisi terdesak, mengangkat kedua tangannya, memanggil Allah dengan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Namun makanannya, minumannya, pakaiannya ternyata dari barang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ikhwani fillah. Ya. Dan apa yang kita konsumsi berupa makanan dan minuman itu bisa menjadi haram dengan dua hal. Yang pertama, bisa menjadi haram karena ada zat haramnya di situ. Antum beli roti umpamanya ternyata ada kandungan babinya, itu zatnya haram. Yang kedua, makanan dan minuman kita bisa menjadi haram bukan karena zatnya, tapi karena cara memperolehnya. Ya, hati-hati. Juga yang bisnis, yang sedang mencari fulus, yang sedang mencari harta, carilah dengan cara yang halal. Saya air ini ada sertifikat halal, ya. Ada sertifikat halalnya ini. Alhamdulillah ada. Ya, ada benda ini. Iya. Ini air halal, ya. Ternyata saya memperoleh ini dari mencuri. Ya. Kalau saya memperoleh air ini dari mencuri, umpamanya saya mengambil dari warungnya orang, saya ambil lalu saya minum, air yang halal ini bisa menjadi haram. Jadi haram itu bisa karena zatnya, bisa karena apa? Cara memperolehnya. Makanya Syekh mengatakan taharril halal. Carilah barang yang halal. Jangan sampai ada yang haram yang masuk ke dalam mulut kita atau pakaian kita dari barang haram. Kemudian di antara adab yang lain, yang keempat, ayyakhtara mawdi'an tahiran nadhifan khalian amma yushghil qalb. Ini sunnah, dianjurkan. Kalau yang halal tadi, mencari yang halal, tidak masukkan yang haram, itu wajib. Itu syarat mutlak. Kalau yang ini sunnah, mencari tempat yang suci, yang bersih, dan mencari tempat yang bisa mengganggu kekhusyuan hatinya. Karena doa itu apa? Permohonan kepada Allah. Orang kalau memohon kepada Allah, maka hendaknya fikiran dan hatinya juga ikut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa itu sedang meminta, sedang memohon, sedang berkomunikasi dengan Allah. Tidak pantas kalau kita berkomunikasi dengan Allah, fikiran dan hati kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, kalau memungkinkan kita berdoa itu di tempat yang memang betul-betul kita bisa khusyuk. Ya. Kita bisa merasakan bahwa kita sedang memohon kepada Allah dan Allah sedang melihat kita. Jadilah tempat seperti itu. Ada berdoa yaitu
hendaknya pakaian ini bersih atau tidak menggunakan pakaian yang najis. Tibul fam an akmali wajh ala akmali wajh. Begitu juga mulutnya. Mulutnya juga dalam bersih ya, dalam kondisi bersih, tidak bau. Itu adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bau gimana Ustaz? Gak boleh berdoa? Boleh, ini adab, sunnah. Ya. Tidak harus kita menggosok gigi dulu, tapi kalau kita bisa berdoa kepada Allah dengan kondisi yang sempurna, itu yang terbaik. Ya. Sama seperti kita ikhwani fillah, kalau kita ingin menemui seseorang, ya, seorang tokoh, orang hebat atau siapapun, orang-orang yang kita anggap terhormat, yang kita lakukan apa? Mempersiapkan diri. Termasuk kita mempersiapkan fisik kita. Kita tidak ingin terlihat buruk di hadapan orang yang akan kita ajak komunikasi. Apalagi kalau kita datang untuk memohon sesuatu, biasanya kita lebih mempersiapkan diri. Itu kalau dengan manusia, apalagi dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ayataharra awqat ijabati du'a ma syarfiz zaman wal makan. Usahakan mencari waktu-waktu mustajab dan dilakukan di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia. Ada waktu mustajab, manfaatkan untuk berdoa. Kapan waktu mustajab itu? Kapan waktu mustajab? Banyak. Ketika kita sujud, itu waktu mustajab. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajid fa akthiru fihi du'a. Ketika sujud, perbanyaklah doa, kata Rasulullah. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu adalah posisi sujud. Kemudian waktu mustajab yang lain kapan? Setelah solat. Setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca wirid-wirid yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mustajab ketika turun hujan, ketika bertemu dengan musuh. Termasuk waktu mustajab yang sering diabaikan oleh umat Islam adalah ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Nabi SAW sampai berkata, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak ditolak doanya orang yang berdoa di antara waktu adzan dan iqamah. Perbanyaklah doa. Jangan dia dimanfaatkan untuk mengobrol yang tidak penting. Kemudian di antara waktu mustajab kapan? Sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika waktu malam tersisa berapa? Sepertiga. Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berseru, siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Siapa yang mohon istighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Itu waktu-waktu mustajab, ya. Waktu-waktu mustajab, manfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut. Termasuk ketika kita berada di tempat-tempat yang baik seperti di masjid, ya. Begitu juga kita berada umpamanya di majlis-majlis ta'lim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah waktu-waktu mustajab. Ini yang lebih kita perhatikan. Maka eman, ya, apa eman itu? Sayang. Kalau ada kesempatan kita berdoa di waktu-waktu mustajab itu, namun kita tidak ambil kesempatan itu. Atau sayang ketika ada waktu mustajab, kita berada di waktu-waktu mustajab, namun kita tidak manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adab ketika berdoa. Tadi sebelum berdoa, adab ketika berdoa sunnah, ini bukan wajib, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, tapi tidak wajib.
Maka tadi seperti tadi, usahakan kita berada dalam kondisi yang paling baik, yang paling sempurna. Di antara kondisi yang paling baik dan sempurna, menghadap kiblat. Selama kita bisa memposisikan diri kita menghadap kiblat, itulah yang terbaik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil-dalilnya yang saya lewati karena waktu yang sudah agak malam ini ya. Kemudian di antara adab ketika kita berdoa adalah raf'ul yadain inda du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yaday ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu hayyun karim, yang maha hidup, yang maha karim, yang maha dermawan, yang maha mulia. Allah itu yastahyi, Allah itu malu. Ya, kita kalau mendengar kata-kata Allah malu, Allah murka dan lain sebagainya, tetapkan seperti apa adanya, tanpa dibayangkan seperti kita ya. Tidak boleh membayangkan, oh Allah malu seperti kita malu. Ya. Karena di dalam hadis-hadis Nabi itu ada penyebutan tentang sifat-sifat Allah yang terkesan sama dengan sifat-sifat manusia. Yang kita lakukan adalah tidak boleh menyamakan, tidak boleh membayangkan, ya. Tidak boleh menyamakan, menyerupakan, membayangkan juga tidak boleh. Ya apa sih malunya Allah itu? La. Khalas, lewati. Ya. Tidak perlu diotak-atik. Inna Allah hayyun karim yastahyi min idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatan. Allah itu malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, lalu Allah kembalikan kedua tangannya itu tanpa membawa apa-apa. Artinya tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Itu yang saya katakan, kalau kita sudah mengangkat kedua tangan kita, Allah pasti terima. Selama tadi apa syaratnya? Hartanya harta yang halal. Pasti Allah terima. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, Nabi SAW ketika meminta air, lalu beliau berwudu, kemudian setelah itu thumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa untuk Ubaid Abi Amir, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya, beliau berdoa itu wa ra'aitu bayadha ibtai, agak diangkat sehingga terlihat putih ketiak beliau. Ya. Kemudian di antara adab yang lain, ikhwani fillah, ketika berdoa adalah memuji Allah, mengagungkan Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meminta. Jadi kalau minta kepada Allah jangan langsung to the point. Tapi pujilah Allah, agungkan Allah dan bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang berdoa kepada Allah. Dia langsung berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilta ayyuhal musalli, kamu tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Musalli itu orang yang berdoa. Salat secara bahasa itu artinya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berdoa, kamu duduk, fahmadillah bima huwa ahlu. Pujilah Allah dengan pujian yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alayya, dan bersalawatlah kepadaku, thumma ad'uh, kemudian berdoalah. Jadi bacalah pujian kepada Allah, apa yang kita fahami atau apa yang kita hafal tentang puji-pujian kepada Allah. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi memuji Allah, bersalawat, kemudian baru berdoa. Itu doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang yang langsung memohon kepada Allah tanpa mengucapkan tahmid dan salawat.
Ada orang yang berdoa kepada Rasul, ada orang yang berdoa di zaman Rasulullah yang mana dia memulai doanya dengan tahmid dan salawat. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang sedang berdoa, berdoalah engkau akan dikabulkan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Nabi SAW. Semua doa itu akan terhalang sampai orang itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini banyak penjelasan dari ada penjelasan dari para ulama, ya. Maka di sini ditekankan, sangat-sangat ditekankan. Sebelum kita berdoa, kita mohon kepada Allah, ya, kita agungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah, ketika kita berdoa, berdoalah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, contohnya apa? Kalau kita mohon ampunan, kita memanggil nama Allah yang berkaitan dengan ampunan. Apa? Nama Allah yang berkaitan dengan ampunan? Allahumma ya Ghaffar, ighfir dhunubana, ighfir lana. Kita mohon rahmat kepada Allah, kita mohon rahmat, kita panggil Allah dengan namanya yang berkaitan dengan rahmat. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, irhamna. Ya. Kemudian kalau kita mohon rizq, kita memanggil nama Allah yang berkaitan dengan rizq apa? Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Dan seterusnya. Ya, Allah Azza wa Jalla firman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kemudian di antara adab berdoa, dan ini penting, yaitu orang ketika berdoa dia harus sungguh-sungguh dan yakin doanya akan dikabulkan. Ya, sungguh-sungguh, yakin, dan tidak syak. Iki dikabulkan apa enggak ya? Lah. Atau mengatakan demikian, ya Allah, jika kamu ya Allah ampunilah aku jika kamu berkehendak, ya, sesuai dengan kehendakmu, rahmatilah aku kalau kamu mau memberikan rahmat. Lah, itu tidak tidak. Artinya, ya Allah, jika engkau mengampuni, ya silakan, tidak diampuni, tidak apa-apa. Loh, Allah itu Ghaffar, Allah itu Rahman. Ya. Jangan menggunakan redaksi seperti itu, tapi mohonlah ampunan. Seberat apapun dosa kita, sejelek-jeleknya kita, tetap harus optimis. Allahumma gfirli dhunubana. Ya Allah, bersihkan diriku dari dosa. Ya Allah, jagalah diriku dari dosa. Ya. Jangan menggunakan redaksi in syi'ta. Kalau kamu mau ya Allah ampuni, tidak mau ya tidak apa-apa. Loh. Ya. Ini tidak dibenarkan. Begitu juga, jangan pernah, ya, berdoa kepada Allah lalu merasa Allah tidak mengabulkan. Saya telah berdoa tapi kok belum dikabulkan ya. Itu ungkapan kelihatannya tidak ada masalah tapi sebetulnya penuh dengan masalah. Bahaya itu. Seakan-akan Allah tidak seakan-akan Allah tidak sesuai dengan janjinya. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Bukan belum dikabulkan, tapi kita tidak tahu cara Allah mengabulkan, dan pasti dikabulkan. Justru kalau kita belum melihat, yang kita lakukan apa? Bukan menuduh Allah Azza wa Jalla, tapi kita justru harus melihat ke diri sendiri. Jangan-jangan makanan saya masih bercampur dengan yang haram. Jangan-jangan bisnis saya masih bercampur dengan bisnis yang haram. Jangan-jangan cara bisnis saya masih menggunakan cara-cara yang haram. Kalau kita yakin semuanya tidak ada yang haram, maka yakinlah Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi jangan pernah mengatakan saya berdoa kok belum dikabulkan. Itu kan ungkapan yang sering kita dengar ya. Tapi itu ungkapan yang justru akan
menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang lain adalah memperbanyak dan terus-menerus berdoa, mengulang-ulang doa. Ya. Mengulang-ulang doa. Doa itu jangan sekali, 2 kali, ribuan kali. Ya, ribuan kali. Doa itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berdoa dengan kalimat-kalimat atau redaksi yang berlebihan atau redaksi yang tidak diperbolehkan, ya. Yang atau dengan doa-doa yang mustahil. Ya, contohnya doa mustahil itu apa? Hah? Hujan emas. Mulu, ya, mulu terbang. Ya. Ya sekarang tidak bisa orang bisa terbang. Itu juga tidak masuk akal. Ya. Tapi kalau kemudian ya Allah mampukan saya untuk terbang dengan alat yang saya ciptakan umpamanya, yang saya gunakan, tidak ada masalah. Ya. Tapi tidak ada alat, tidak ada apa-apa, mampukan saya untuk terbang, yaitu mustahil. Atau minta kepada Allah diberi kehidupan yang abadi, itu juga mustahil. Ya. Ini termasuk yang tidak. Kemudian adab di antara adab kita berdoa adalah ikhfa'u du'a ma huduril qalb wa tadar wal khusyu', ya. Doa itu dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Ya, jadi kalau doa itu kita rasakan bahwa kita sedang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mohon kepada Allah tapi pikiran kita tidak kepada Allah, tidak menuju Allah, tapi menuju yang lain. Kemudian ikhwani fillah, ini juga yang terkadang kita abaikan. Kalau doa kita ingin dikabulkan cepat, doakan orang lain juga di dalam doa kita. Doakan orang lain juga di dalam doa kita. Jadi kita mendoakan diri kita, orang tua kita, kemudian kawan-kawan kita, saudara kita. Kalau kita mendoakan orang lain dan orang itu tidak tahu kalau kita mendoakan dia, malaikat yang langsung mengaminkan kita. Malaikat mengatakan amin walaka bimithal.